Lazuardians, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua yaitu Ruang Baca, lebih dari sekedar membaca. Wah, nggak kerasa nih kita sudah memasuki podcast episode 6, padahal baru kemarin nih kita mengunggah podcast episode pertama. Waktu cepat sekali berlalu ya. Nah, kali ini spesial banget nih Lazuardians, karena podcast ini juga menjadi pembuka di semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Jadi, yuk kita awali semester baru ini dengan semangat baru dan tentunya dengan cerita-cerita baru dari buku favoritku. Nah, bersama saya Dia, Librarian Lazuardi yang masih kece di tahun 2025 ini akan menemani Lazuardian selama beberapa menit ke depan untuk mendengarkan buku-buku favorit. Tapi sebelum kita mulai nih Lazuardian, saya punya pantun untuk menambah semangat. Nanti bilang cakep ya, secakep kita semua nih. Pergi ke pasar membeli sepatu. Cakep. Jangan lupa mampir ke toko buku. Cakep. Selamat datang di Ruang Baca episode baru. Semoga membawa semangat untuk membaca buku. Yeay. Nah, kabar kalian semua gimana nih Lazuardian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita punya bintang tamu yang spesial nih dari kakak-kakak SMP Lazuardi GCS. Boleh nih kakak-kakak SMP kita perkenalan diri dulu, nama lengkapnya siapa dan dari kelas berapa? Boleh dari yang sebelah sini dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Syakira Alamsyah dari kelas 8 Kufik. Halo semuanya, nama aku Rea Wayunda Arete dari kelas 7 Algebra. Halo semuanya, nama aku Malika Zaina Rizkuna Pramari dari kelas 7 Algorithm. Oke nih, kita akan membahas mengenai buku-buku favorit kakak SMP semua. Nah, sebelum kita masuk ke cerita seru dari kakak-kakak SMP, saya juga mau tanya nih kepada Lazuardian semua. Gimana, apakah sudah ada yang punya resolusi membaca di tahun 2025 ini? Apa ada yang masih bingung nih mau baca buku yang mana dulu? Tapi nggak apa-apa, tenang, saya juga masih belum membaca buku-buku yang saya beli di event buku kemarin di tahun 2024. Jadikan itu sebagai resolusi tahun 2025. Lazuardian yang masih bingung nggak masalah, kita bisa saling memberi inspirasi. Coba Lazuardian bisa tulis di kolom komentar resolusi membacanya di tahun 2025 ini seperti apa. Barangkali bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, kalau kakak-kakak SMP ada nggak nih resolusi membaca di tahun 2025? Pastinya ada. Kalau dari aku sendiri, aku pengen baca buku kalau dari bahasa Indonesia ya, novel sastra lama. Terus dari novel, kalau novelnya Terelie, terus Andra Hirata. Terus kalau untuk bahasa Inggris, aku lagi pengen baca buku tentang mental health. Oh, keren. Oke, kalau Rea gimana nih resolusi membacanya? Aku lebih pengen baca cerita-cerita kayak tentang kekeluargaan gitu, yang lebih banyak lagi. Oke, mantap. Kalau Malika? Kalau aku pengen lanjutin baca novel Bulan, Matahari sama Bintang. Oh, series Bumi ya? Iya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi nih Lazuardian, kita akan masuk ke topik yang seru banget nih pastinya. Kali ini kakak-kakak SMP akan berbagi cerita tentang buku-buku favorit mereka semua. Pasti ada banyak cerita menarik yang bisa kita dengar dari buku-buku favorit tersebut. Yuk kita langsung mendengarkan cerita dari Kayla, Malika, dan Rea. Selamat datang di podcast Ruang Baca episode 6. Oke, pertanyaan ini selalu saya tanyakan nih kepada bintang tamu podcast Ruang Baca. Kayaknya belum afdol kalau pertanyaan ini nggak kita tanyakan nih kepada bintang tamu. Nah, sebelum kita memasuki topik utama kita ya, saya mau bertanya dulu nih kepada Kayla, Rea, dan Malika. Apa yang membuat kalian suka membaca buku dan sejak kapan kalian mulai gemar membaca buku? Mungkin bisa dijawab satu persatu dulu ya. Boleh dari Kayla dulu mungkin? Jadi alasan aku suka membaca buku itu, aku cerita mungkin aku tuh awalnya kurang suka ya membaca buku, karena menurut aku mungkin lebih seru kalau misalnya waktu itu di zaman eranya COVID itu pasti kita tuh bergantung banget sama namanya HP ya, jadi pasti buku itu tidak tersentuh. Nah, tapi setelah aku masuk SMP, karena kita di Lazuri itu ada target membaca dan kita diwajibkan untuk membaca. Nah, mulai dari situ aku suka tuh membaca buku, karena pas aku baca buku kan itu pasti ceritanya nyambung ya. Nah, jadi dari situ jadi aku mulai tertarik ini kelanjutan cerita itu gimana kayak gitu sih. Oke, makasih Kayla atas jawabannya. Nah, sekarang mungkin bisa Rea nih, bisa ceritakan mengapa Rea suka membaca buku dan sejak kapan Rea gemar membaca buku.
Jadi kayaknya berawal dari kayak abis covid gitu. Abis covid tuh ngerasa kayak aduh, bosen nih mau baca buku tapi males baca. Jadi awal-awal tuh cuma kayak lihat gambarnya kayak ih seru-seru banget gambarnya. Terus pas udah coba mulai baca novel, baca cerita-cerita pendek dulu gitu biasanya. Terus pas baca novel kayak wah lebih seru, ini lebih banyak banget plot twist di belakang ceritanya yang bikin penasaran terus pengen lanjutin bacanya. Gitu Jadi sih. penasaran ya. Iya. Oke, keren banget nih. Sekarang boleh Malika. Jadi awalnya itu aku ngeliat gitu kan cerita alternative universe di medsos. Terus tuh ada novelnya, jadi aku beli. Oh, apa tuh judulnya? Itu yang tadi, Oh, yang tadi. Rumah untuk Ali. Ya, jadi aku mulai suka tahun 2024. Habis beli buku itu tuh aku beli buku Modern Home. Tata seru juga. Jadinya aku beli buku lain lagi. Dari situ mulai gemar membaca buku ya. Ya. Oke, jadi jawaban kalian keren-keren banget nih. Ternyata alasan kalian baca buku itu dari kejadian-kejadian unik ya. Tadi dari zamannya COVID, terus lalu baca dari alternatif universe itu ya. Jadi yakin nih kalau misalnya baca buku itu setiap orang itu punya momen klik yang dimana kita itu jadi suka baca buku. Jadi kenapa membaca itu jadi suatu hal yang personal banget dan sekaligus seru untuk dibagikan ke orang lain. Nah, kalian bertiga ini benar-benar membuktikan kalau misalnya baca buku itu bisa membawa kita ke petualangan atau ke dalam ilmu pengetahuan baru yang berbeda-beda, baik lewat cerita, ilmu, atau sekedar menikmati waktu santai. Buat Lazuardian yang lagi dengerin, coba deh kalian pikirin apa yang buat kalian suka baca buku. Kalian boleh sharing nih ke teman-teman semua di kolom komentar. Siapa tahu inspirasi tersebut bisa memotivasi kita semua untuk semakin suka baca buku. Nah, selanjutnya nih, kalau boleh tahu apa sih yang Kayla, Rea, dan Malika rasakan ketika membaca buku? Apakah ada perasaan tertentu yang membuat kalian membaca buku itu menjadi kegiatan istimewa? Boleh mungkin sekarang dari Malika. Kalau aku pas baca buku tuh kayak, kalau novel kan dijelasinnya detail banget tuh, jadi aku bisa imajinasiin tuh kejadiannya gimana. Terus itu seru sih menurut aku, jadi aku suka bacanya. Oke, selanjutnya kalau Rea bagaimana? Kadang tuh kalau baca novel atau sekedar cuma komik aja gitu, buat kita tuh terbawa kayak lah aku jadi kayak ngerasain jadi rasanya tokohnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak ngerasain oh gini ya rasanya, jadi bisa ngertiin kayak gimana sih perasaannya gitu. Perasaan dari si tokoh utama itu ya. Oke. Kalau Kayla bagaimana? Mungkin jawaban aku juga hampir sama dengan Rea dan Malika. Jadi kalau baca buku itu kita bisa mengimajinasikan cerita itu di pikiran kita. Nah, beda dengan misalnya kita nonton film nih. Kalau nonton film kan udah terbayang gitu lokasinya, terus suasananya gimana. Tapi kalau kita baca buku, kita bisa Berimajinasi sendiri berimajinasi ya. sendiri. Oke, keren banget nih jawaban kalian. Oke, sekarang kita mau membahas mengenai buku favorit dari Kayla nih. Katanya Kayla suka buku dari Terelie yang judulnya Hello. Mungkin Kayla boleh tunjukkan dulu bukunya kepada Lazuardian yang sedang menonton. Ini dia buku The Hello karya Terelie. Oke, apa yang membuat Kayla menjadikan buku ini jadi buku favorit? Karena kalau aku sendiri itu suka baca buku yang temanya itu romantis gitu, dan salah satu buku dengan tema romantis itu dari buku Hello ini. Wah, nah, teacher sempat membaca sedikit sinopsisnya. Karakter utama dalam buku ini tuh katanya memiliki cerita yang cukup unik ya Kayla. Nah, menurut Kayla karakter mana yang paling menarik dan kenapa? Kalau menurut aku karakter yang paling menarik itu ada dua. Oh, siapa aja tuh? Hesti dan Tigor. Oh, oke, boleh. Kenapa Kayla menurut mereka jadi paling unik? Karena Hesti dan Tigor ini tuh mereka tinggal di tempat yang sama, tapi dengan latar yang sangat berbeda. Oh, alah. Nah, jadi Hesti ini tuh dia itu ayahnya itu seorang gubernur kayaknya kalau nggak salah ya. Gubernur, tetapi kalau si Tigor ini dia hanyalah anak dari seorang supir dan pembantu. Tapi mereka tinggal di tempat yang sama gitu. Oke, nah bagian mana dari cerita Hello yang paling berkesan buat Kayla? Menurut aku yang paling berkesan itu saat mereka
saat mereka berpisah. Oh, Si Hesti karena dan apa tuh? Karena mereka dari kecil itu tinggal bersama dan mereka juga lahirnya itu sama. Oh, di tanggal yang sama. Tanggal yang sama. Oh, alah, oke. Nah, tetapi karena mereka memiliki latar yang berbeda, si ayahnya Hesti ini tidak suka dengan keberadaan Tigor karena dikhawatirkan saat Hesti beranjak dewasa malah jatuh hati kepada Tigor. Jadi ayahnya ini sempat memisahkan antara Tigor dan Hesti, tetapi mereka tetap saling ingin berkomunikasi dengan cara surat menyurat seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Kayla, apa yang membuat kamu tertarik? Oh, kamu tertarik nggak sama karakter Anna dari cerita ini? Tertarik banget. Kenapa kamu tertarik sama karakter Anna? Nah, kalau di awal ceritanya ini si Anna itu adalah seorang tukang bangunan. Nah, jarang kan kayak cewek jadi tukang bangunan tuh jarang banget. Betul. Nah, jadi awalnya si Anna ini kerjaannya membenerin keramik tetangganya, terus jendela tetangganya. Tapi seiring berjalannya waktu, si Anna ini mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi dia mengambil kuliah arsitektur, terus dia mendapat penghargaan sebagai desain rumah paling bagus atau apa gitu sedunia. Oh alah. Oke, Kayla, masih berkaitan sama karakter Anna yang tadi nih. Tadi kan si Anna ini adalah tokoh yang latar belakangnya itu adalah seorang ahli bangunan dan akhirnya dia ambil kuliah arsitektur dan tentunya tadi dia dapat penghargaan. Nah, menurut Kayla sendiri nih, apa yang membuat profesi Anna ini sebagai ahli bangunan sangat penting dalam cerita Hello ini? Nah, kenapa menurut aku sangat penting? Karena pastinya kalau nggak ada tokoh Anna ini, cerita dari Hesti dan Tigor yang ada di buku ini tuh tidak akan tersampaikan gitu. Karena si Anna ini kan pasti sebelum melakukan sebuah proyeknya kan harus ngecek dulu nih bangunan dari rumahnya Ibu Hesti. Dari Ibu Hesti ini. Jadi kalau nggak si Anna ini menjadi ahli bangunannya, si Hesti nggak bakal cerita masa lalu dari rumahnya itu. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih, menurut Kayla sendiri ada nggak plot twist dalam cerita Hello ini? Ada, karena ternyata di cerita ini juga ada namanya itu omnya Anna. Omnya Anna itu di buku ini ternyata Tigor. Oh, jadi Tigor itu adalah omnya Anna? Iya. Oh alah. Ternyata yang diceritakan selama ini oleh Ibu Hesti itu ternyata omnya Anna. Dan Anna baru mengetahui ketika dia merenovasi rumahnya Ibu Hesti. Terus bagaimana itu reaksi Anna ketika mengetahui Tigor adalah omnya dia? Dia langsung menghubungi, pastinya sangat kaget ya, dan langsung menghubungi omnya itu. Oke. Selanjutnya nih Kayla, jika kamu berada di posisi Anna yang diberikan kesempatan untuk merenovasi rumah mewah milik Ibu Hesti tadi, apa hal pertama yang akan kamu perhatikan atau kamu lakukan? Pastinya karena di rumah Ibu Hesti ini ada 2 bangunan. Oh, ada 2 rumah. Jadi yang pertama bangunan dari rumah keluarga Ibu Hesti sama satu bangunan keluarganya Tigor yang ditempatkan oleh keluarganya Tigor. Dan pasti aku nggak bakal merubah 100% si rumahnya rumahnya Tigor itu. Oke. Nah, menurut Kayla sendiri nih, apa keunikan buku Hello dibandingkan buku-buku karya Terelie yang lain? Kalau menurut aku dari karakternya ya, Hesti dan Tigor ini sangat memperjuangkan kisah cintanya seperti itu. Nah, setelah membaca buku Hello, apakah Kayla merasa terinspirasi untuk mencoba untuk membaca buku-buku Terelie yang lainnya? Pastinya, karena buku Terelie itu pasti penuh dengan plot twist yang seru. Gitu. Oke. Seru sekali nih jawaban dari Kayla. Tadi katanya buku Terelie banyak plot twist yang seru, itu saya juga setuju banget nih. Terus tadi dari cerita Anna yang merupakan sosok yang luar biasa dengan ambisi dan tekad yang kuat untuk mengejar mimpinya.
seperti yang Kayla sampaikan tadi, karakter Ana ini benar-benar mencuri perhatian para pembaca ya Kayla, karena dia yang tadinya awalnya adalah tukang bangunan, lalu dia ngambil kuliah jurusan arsitektur sampai akhirnya dia dapat penghargaan. Dan banyak plot twist juga dalam cerita tadi ya Kayla. Nah, mungkin sekarang kita akan beralih ke segmen berikutnya, yaitu buku favorit Malika. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada Lazuardian semua untuk tetap bersama kami karena akan banyak cerita seru dari segmen kali ini. Sekarang kita beralih ke buku favoritnya Malika nih, Lazuardian. Katanya Malika juga menyukai buku karya Terelie, tapi berbeda dengan Kayla yang tadi. Buku favorit Malika adalah Bumi. Mungkin mengapa buku Bumi ini menjadi buku favoritnya Malika? Karena awalnya itu kan aku lihat di medsos itu katanya buku series Bumi itu bagus. Iya. Jadinya aku pinjam di library kan. Karena itu seru, jadi aku beli juga yang baru. Iya. Terus ternyata ceritanya seru, jadi aku suka. Dan inspirasinya, maksudnya kayak kata-kata itu imajinatif banget. Iya, yes, betul. Nah, selanjutnya nih, Malika, tokoh utama dalam novel ini adalah Raib ya, betul? Betul. Nah, Raib itu katanya memiliki kemampuan menghilang. Apa yang menurutmu menarik dari kemampuan yang dimilikinya ini? Yang menarik sih, soalnya nggak semua orang punya kekuatan itu. Di Klan Bumi juga, di Klan Bulan juga ada beberapa yang punya, tapi kan nggak semua. Terus kayak keren aja sih, bisa punya kekuatan spesial gitu. Iya. Selanjutnya katanya Raib ini punya 2 sahabat ya, Kayla, Malika. Katanya sahabat Raib adalah Sally dan Ali, betul? Iya. Mereka adalah sahabat yang saling mendukung dalam petualangan mereka nih. Menurutmu apa arti persahabatan dalam cerita ini? Persahabatan itu kayak saling mendukung, saling membantu, saling melengkapi lah. Iya. Biar apa ya? Biar masalah yang terjadi itu bisa kita selesaikan bersama ya. Oke. Terus dalam novel itu juga katanya banyak kejadian aneh dalam cerita tersebut ya. Misalnya kayak tadi kucing Raib yang hilang dan munculnya laki-laki misterius. Nah, bagaimana menurut Malika nih? Apakah kejadian-kejadian tersebut menambah ketegangan dalam cerita? Jadi si sosok misterius itu namanya Tamus. Oh, siapa itu? Nah, Tamus itu dari Klan Bulan ya. Dia tuh pengen ambil Raib gitu. Oh. Soalnya dia butuh bukunya Raib, yaitu buku kehidupan. Oh, mengapa dia butuh buku kehidupan itu? Karena di akhir ceritanya itu dia butuh buat mengembalikan si tanpa mahkota yang terpenjara di penjara bayangan di bawah bayangan. Oh, alah. Nah, yang bikin tegang itu karena pas Ali, Raib sama Sally itu singkat cerita ada di aula lah, aula sekolah. Nah itu tuh Tamus datang sama 8 pasukannya. Terus ada misalnya juga. Nah mereka itu kayak pukul-pukulan gitu. Jadi itu yang bikin paling tegang sih. Oke. Selanjutnya nih Malika. Novel ini kan membawa Raib dan teman-temannya tadi ke dunia paralel ya. Tadi juga Malika sudah menyebutkan ada Klan Bulan. Nah, apa bagian dari petualangan mereka yang paling Malika sukai? Kalau sejauh ini sih aku paling suka pas mereka ada di perpustakaan sentral. Karena apa tuh? Perpustakaannya tuh dideskripsikan megah banget, bagus banget gitu. Sampai katanya kalau direkam dari kamera dari jauh itu juga nggak bakal muat semuanya. Jadi kan kayak pasti gede banget. Terus di dalam juga dideskripsiin kalau itu rak bukunya tuh tinggi-tinggi, terus ada meja panjang, ada lampu kristal kalau nggak salah. Sama batu pualam, lantai pualam. Oh, apa itu? Kayak lantai dari batu gitu sih kayaknya. Oh, tapi berarti Malika sudah membayangkan kalau perpustakaan itu adalah perpustakaan yang sangat megah ya. Oke, selanjutnya nih Malika, apa pesan moral yang bisa Malika ambil dari cerita ini? Kalau menurut aku sih mungkin persahabatan juga. Karena kita sebagai teman atau sahabat juga harus saling membantu biar masalah bisa diselesaikan. Oke, bisa lebih baik ya kalau bersama-sama. Selanjutnya nih Malika, tadi Ali punya kemampuan juga nggak? Kan kalau Raib tadi bisa
menghilang. Lalu Ali kan sahabatnya Raib ya. Si Ali ini punya kemampuan juga nggak? Punya. Jadi apa tuh dia? Dia tuh punya rahasia. Jadi dia tuh bisa berubah jadi beruang raksasa. Itu tuh ditunjukin di akhir cerita pas Mau mendekati ending. Iya. Oke. Jadi kan Raib dipaksa Thanos buat buka buku kehidupan. Iya. Tapi akhirnya si Thanos malah ditampar Ali. Jadinya masuk ke penjara dibawa bayangan juga sama si tanpa mahkota. Oke. Nah, setelah membaca seri Bumi ini, apakah kamu tertarik untuk melanjutkan buku-buku Terelie, seri-seri lainnya? Iya, tertarik banget. Sekarang aku udah lagi baca novel Bulan. Oke. Sama udah beli juga yang Matahari sama Bintang, jadi tinggal lanjutin aja sampai akhir, terus lanjut lagi. Oke, siap Malika. Terima kasih nih jawaban dari Malika, bener-bener seru banget ya Lazuardian. Ternyata petualangan Raib, Sally, dan Ali memang gak pernah membosankan nih. Karena mereka gak hanya menghadapi tantangan di dunia nyata aja, tapi juga melawan kekuatan dari dunia paralel tadi. Raib meskipun memiliki kekuatan menghilang, dan misterius akhirnya belajar untuk menerima keanehan dan menggunakannya demi kebaikan bersama teman-temannya tadi ya Malika ya. Persahabatan mereka pun berkembang dan mulai dari kesal hingga akhirnya bisa saling percaya dan kerjasama satu sama lainnya. Sekarang kita akan membahas buku favoritnya Rea nih. Tadi Kayla dan Malika ini buku favoritnya itu karya Terelie. Buku favoritnya Rea ini dari Mita Fakaryani yang judulnya Wajah Abu-Abu. Nah, ini pertama kalinya nih Miss mendengar buku ini, jadi penasaran. Jadi kita mulai saja ya. Nah, apa yang membuat Rea memilih buku ini jadi buku favoritnya Rea? Karena sebenarnya tuh sebelumnya belum terlalu banyak baca tentang novel gitu Yeah. kan. Terus ini salah satu novel pertama yang aku punya dan aku baca juga. Iya. Karena ada satu novel yang sebenarnya tuh kayaknya itu tuh menarik banget, tapi pas udah muncul filmnya kayaknya aku nonton filmnya aja deh gitu. Terus ini jadi salah satu novel pertama yang aku baca. Ini tuh awalnya ada event waktu itu kan di Lazar ada event buku gitu kan. Iya, dari ada desain book fair. gitu. Iya. Book fair. Terus abis itu aku cari-cari yang kira-kira kayaknya seru dan masuk menarik sama ya. budget yang aku bawa gitu. Iya. Terus aku tuh biasa baca tuh dari belakang bukunya gitu kan. Baca sinopsisnya dulu. Iya. Oke. Terus habis itu aku baca tentang kayaknya ini tuh tentang dia mencari pekerjaan kayak gimana sih dia tetap punya kerjaan walaupun ada banyak kendala dalam pekerjaan pertamanya gitu. Terus aku baca kayaknya seru deh, terus aku belikan. Terus pas aku baca dia itu ngasih lihat banyak banget cobaan hidup dia gitu. Dia ini anak terakhir yang hidupnya itu dia bingung, dia mau ikut kerjaan, dia itu suka banget sama make up, something kayak make up gitu. Terus dia jadinya pindah ke Jakarta untuk melanjutkan karirnya tadi. Jadi make up artist. Terus dia itu di Jakarta sendirian, dia cuma punya, akhirnya karena dia sendirian dia ternyata punya teman kosnya gitu. Teman kosnya jadi salah satu sahabat terbaik dia gitu. Dia sebenarnya dia tuh ada di Jakarta jadi makeup artist itu orang tuanya tuh nggak ngedukung. Awalnya orang tuanya kayak nggak mau, katanya kayaknya kamu karena dia anak terakhir dia diminta untuk lanjutin warung papanya. Tapi dia lebih memilih untuk makeup, dia lebih suka di bidang makeup. Dia mau mengejar mimpinya ya. Terus yang ngedukung itu tuh justru tantenya yang bilang nggak apa-apa, kamu bagus kok makeupnya, karena dulunya juga tokoh utama ini si Alin dia pernah bantuin tantenya tuh di salon tantenya gitu. Terus katanya bagus, akhirnya Alin jadi keterusan suka gitu. Suka make up ya berarti. Iya. Oke, selanjutnya nih Rea. Tadi kan Alin, Rea boleh tunjukkan bukunya ke kamera. Nah, ini buku Wajah Abu-Abu oleh Mita Fakaryani nih. Nah, selanjutnya nih Rea. Tadi kan Alin adalah tokoh utama dalam cerita tersebut ya, dan banyak tantangan atau rintangan yang dialami oleh Alin untuk mengejar karirnya. Nah, menurut Rea, bagaimana perjuangan Alin dalam mengatasi tantangan di dunia kecantikan? Dia kan nggak disetujuin sama orang tuanya untuk ikutin apa yang dia mau, tapi dia tetap berusaha
awalnya itu dia itu makeup artist, tapi dia dihujat sama salah satu yang tadinya tuh artisnya tuh lagi naik daun gitu kan. Karena dihujat jadinya dia kayak orang-orang juga jadi, netizen juga jadi kayak pada benci sama dia gitu kan. Terus akhirnya dia disuruh kayak udahan dulu jadi makeup artist. Terus dia bingung dong, dia harus cari kerja apa lagi. Oke, Rea, tadi tuh ada pertentangan ya antara si artisnya itu. Tadi kan namanya itu Cassandra kalau nggak salah. Nah, menurut Rea sendiri kan tadi kan pertentangan si Alin sama sama si Cassandra ini membuat Alin kehilangan pekerjaannya dan adanya pandangan negatif dari para klien. Nah, menurut Rea sendiri apa yang kamu pelajari dari kejadian tersebut, terutama dalam menghadapi ujian hidup? Kadang tuh kita juga harus tahu dari pandangan dua sisinya tuh kenapa bisa kayak gitu. Kadang orang tuh cuma ngelihat dari kayak satu sisi yang menurut dia tuh dia benar gitu, padahal nggak semua orang tuh benar. Kayak si Alin ini sebenarnya tuh dia yang udah capek banget sama Cassandra. Dia kan mau kayak brand ambassador gitu kan. Terus udah diminta untuk pakai make up sama stylenya tuh yang simple, yang kayak batik gitu kan. Tapi Cassandra itu yang minta kayak ini kurang bold, ini kurang ini. Lama-lama kayak Alinnya juga capek sendiri gitu kliennya. Jadi kayak kita juga harus tahu masalah sebenarnya itu apa, jangan cuma pandang satu sisi gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Rea. Nah, selanjutnya nih, tadi katanya Alin juga sempat menerima tawaran menjadi perias jenazah ya. Dan Alin menemukan sisi positif dari profesinya nih. Menurut kamu apa yang bisa kita pelajari dari cara Alin menerima pekerjaan yang tidak terduga ini? Mungkin kalau misalkan kita belum tahu, mungkin kita harus pikirin dulu sisi positifnya gitu. Jangan selalu mikirin negatifnya. Kita harus tahu kira-kira kalau misalkan ke depannya kita coba jalanin ini, apa sisi positif dari situ. Kayak Alin aja jadinya malah lebih terkenalnya tuh dari dia perias jenazah daripada makeup artist. Makeup artist kan justru dia malah dipandang buruk gitu. Iya, sama netizen ya, sama klien yang lain. Pas dia jadi perias jenazah, justru orang-orang malah tahu kalau Alin tuh yang bikin kantornya ini lebih jadi ramai. Oke, nah menurut Rea sendiri nih apa bagian yang paling berkesan dari buku Wajah Abu-Abu? Kenapa bagian itu menjadi bagian yang paling berkesan? Di sini kan agak akhir-akhirnya gitu, dia diceritain dia tuh jadi perias jenazah tuh sebenarnya dia nggak dicerita sama orang tuanya. Dia yang tahu tuh cuma sahabatnya, bener-bener sahabatnya doang. Nah, dia nggak ngasih tahu ke keluarga di kampungnya. Karena dia takut lebih disuruh pulang, malahan suruh pulang kampung aja gitu daripada tinggal di Jakarta. Terus kakaknya ini dia kan anak terakhir, dia punya dua kakak. Ada kakaknya yang cowok sama yang cewek. Nah, kakaknya yang cewek ini bilang dia mau ke kosnya si Alin. Tapi ternyata dia ke kosnya si Alin bawa orang tuanya. Kedua orang tuanya dibawa. Terus dibawanya bukan ke kosnya, dibawanya ke kantornya. Ke kantor Hop to Hop tadi. Karena semenjak Alin terkenal dari perias jenazah, dikasih tahu kantornya. Terus kakaknya itu bawa keluarganya ke kantornya, malah jadi ribut di kantornya. Ya ampun. Terus Alinnya disuruh pulang sama ibunya sama ayahnya, kayak kamu gimana sih, kamu jadi anak tuh jadi perias jenazah masa nggak bilang-bilang sama orang tuanya, udahlah pulang aja gitu kan. Terus pas pulang, karena ayahnya udah kayak capek duluan, nggak mau ngelanjutin gitu, nggak mau berantem lagi gitu, karena juga di kantor kan nggak enak ya berantem gitu. Terus ayahnya jadinya pulang ke kampung duluan sama kakaknya. Nah, mamahnya itu ngambil 1 hari untuk me time berdua aja gitu sama Alin. Terus diceritain kalau misalkan sebenarnya mamanya tuh nggak apa-apa, kamu ngambil pekerjaan apapun sesuai kemampuan kamu juga nggak apa-apa, yang penting kamu tuh tahu ngejalanin hidup baiknya gimana gitu kan. Justru ternyata mamanya tuh ngedukung, cuma mamanya waktu ayahnya sama Alin berantem tuh kayak nggak bisa ngebela yang mana gitu, dia nggak tahu harus bela yang mana gitu. Jadinya kayak malah dibiarin sama mamanya. Terus pas mamahnya cerita gimana tuh sebenarnya mamahnya perasaannya tuh gimana ke Alin, ternyata mamanya tuh nggak apa-apa gitu, sesuai kemauannya aja. Terus pas mamanya udah balik ke kampung, kakaknya justru malah cerita kalau misalkan mamanya tuh sebenarnya punya penyakit. Mamahnya pengen Alin tuh hidup bahagia karena mamahnya kayak udah sakitnya tuh kayak udah nggak bisa ditolong. Cuma mamahnya nggak mau cerita ke Alin karena biar Alin tuh nggak banyak pikiran gitu.
Oke. Terus jadinya malah mamahnya meninggal dan akhirnya ayahnya juga ngedukung aja pekerjaannya. Oke, baik Rea, terima kasih atas cerita dari buku favoritnya Rea nih. Ini benar-benar buku yang memperlihatkan perjuangan seorang tokoh utama yang menggapai impiannya ya Rea ya, meskipun awalnya sempat ditentang, lalu dia dapat cobaan, ada pertentangan dengan si artisnya tadi, tidak dipercaya oleh klien, tapi akhirnya dia bisa bangkit lagi dan bisa dikenal lagi oleh banyak orang meskipun akhirnya ada konflik lagi di dalamnya. Oke, setelah Kayla, Rea, dan Malika tadi menceritakan mengenai buku favoritnya mereka, sekarang saya mau bertanya nih mengenai buku yang mungkin mengubah hidup kalian. Kira-kira ada nggak tuh? Coba nih ya, kita mulai dari Kayla. Setelah mendengar cerita dari buku favoritnya Kayla tadi, sekarang coba mungkin Kayla mau berbagi cerita tentang buku yang mengubah hidupnya Kayla. Apakah ada buku yang memberikan dampak besar dalam hidup Kayla? Oke, mungkin salah satu bukunya itu judulnya Berani Tidak Disukai, Oh, yaitu buku tentang mental health. iya. Dan aku juga baru baca, jadi belum selesai gitu. Oke. Pokoknya isi buku itu adalah percakapan antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Nah, jadi si pemuda ini tuh selalu bertanya kepada seorang filsuf ini tentang bagaimana caranya keluar dari sebuah masalah atau Iya. yang lainnya. Seperti itu. Jadi si filsuf ini memberikan solusi-solusi kepada si pemuda itu. Oke, menarik nih bukunya. Kalau tidak salah di Lazuardi juga, di perpustakaan Lazuardi juga kita punya nih buku Berani Tidak Disukai. Mungkin Lazuardia nanti bisa meminjam buku tersebut di perpustakaan Lazuardi. Nah, selanjutnya nih kita ke Malika deh. Apakah ada buku yang memberikan dampak besar dalam hidup Malika? Kalau aku sih sepertinya belum ada, misalnya yang aku baca tuh baru beberapa aja, belum banyak-banyak banget. Iya. Jadi belum ada sih. Mungkin kedepannya bakal ada. Oke. Selanjutnya Rea, barangkali ada buku yang bisa mengubah hidup kamu? Mungkin nggak Spesifik. kayak ada dari berbagai gitu loh. Oh, Ada yang kayak tentang keluarga, jadinya pengen lebih sadar kalau misalkan keluarga tuh ternyata penting gitu. Iya. Dan kadang juga kita jangan terlalu mikirin diri sendiri, Oh, betul-betul. harus mikirin sekitar juga. Betul, karena kita kan makhluk sosial ya. Oke, bukunya kalian ini menarik-menarik nih. Meskipun ya nggak apa-apa Malika, aku juga meskipun kayak gini sama sih kayak Rea juga, buku yang mengubah hidupku ya buku-buku gabungan dari banyak buku. Oke, pembicaraan kita ini seru banget nih Lazuardian. Sepertinya pendengar setiap podcast Ruang Baca ini sudah punya beberapa list buku yang bisa dibaca nanti nih. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih, setelah membaca buku-buku favorit yang tadi sudah kalian ceritakan, ada nggak buku lain yang sedang kalian nantikan atau mungkin yang sedang kalian tunggu-tunggu? Mungkin bisa dijawab dari mana dulu nih? Kayla dulu aja. Kalau dari aku lagi pengen baca buku bahasa Inggris. Judulnya itu When You Reach Me. Nah, jadi itu menceritakan seorang cewek, dia itu remaja ya. Jadi pada saat remaja dia tuh menghadapi beberapa kesulitan. Jadi misalnya bergaul dengan teman, terus dengan keluarga juga dia ada masalah. Tetapi suatu hari dia itu selalu mendapatkan pesan-pesan misterius seperti Iya. itu. Oke, semoga Kayla segera bisa baca buku tersebut ya. Nah, kalau Malika ada nggak buku tertentu yang ingin Malika baca selain seri Bumi tadi? Mungkin kayak adaptasi dari Wattpad yang udah aku baca sih. Jadi kan aku baca di Wattpad juga tuh. Iya. Nah, itu tuh ada beberapa novel yang aku suka. Itu tuh ada adaptasinya. Oh, adaptasi novelnya? Ya, Oke. jadi kalau bisa sih aku pengen nyoba baca, tapi kalau nggak sempat ya udah nggak apa. Oke, tidak apa-apa. Tapi semoga Malika segera bisa baca buku tersebut ya. Tapi kita baca dulu satu-satu buku seri Bumi. Semangat Malika. Ya, Miss. Iya, nah kalau Rea sendiri ada nggak nih buku yang Rea tunggu-tunggu? Lebih ke buku yang pengen aku baca lagi gitu. Jadi aku sempat ke perpustakaan di mana gitu, di Blok M kalau nggak salah itu. Oh, ke Blok M. Aku baca buku judulnya Labirin. Aku lupa penulisnya siapa. Iya.
aku tuh kayak baru baca berapa lembar gitu. Dan itu tuh seru gitu, itu tentang pertemanan tapi ada sedikit love story-nya juga gitu. Nah aku pengen ngelanjutin baca itu tapi aku belum nemu gitu. Oh, oke, tidak apa-apa. Semoga bukunya segera ketemu sehingga Rea bisa baca ya. Oke, Lazuardian, masih setia mendengar kami semua nih. Perbincangan kita hari ini seru ya. Nah, Khalia, Malika, dan Rea sudah membagikan buku-buku favorit mereka semua. Tapi sayangnya waktu kita terbatas, padahal masih banyak nih yang ingin saya tanyakan terkait buku-buku favorit kalian tadi. Nah, sebelum kita menutup sesi diskusi kali ini juga selalu saya tanyakan kepada bintang tamu podcast kita, ada nggak pesan atau tips untuk para pendengar podcast Ruang Baca? Mungkin boleh Khaila dulu. Oke, untuk aku misalnya kalau masih kurang suka membaca buku, kalian boleh milih dulu nih. Misalnya sebenarnya kalian tuh sukanya temanya gimana sih? Misalnya kalau aku kan romantis tuh. Misalnya kalau kalian sukanya baca buku yang misalnya drama, terus misalnya horror kayak gitu. Jadi mulai mencari kita tuh suka tema buku kita tuh apa gitu. Oke, mencari genre buku atau tema buku yang kalian sukai nih Lazuardian. Nah, kalau Malika, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast Ruang Baca kita kali ini? Kalau dari aku mungkin kalau awalnya emang gak suka baca buku, coba aja dulu baca beberapa bab, mungkin 1-3 bab. Mungkin bisa seru gitu habis baca beberapa bab juga. Terus kalau udah mulai suka baca, aku saranin itu sih, kalau baca novel ya, sehari usahakan 1 bab biar bisa selesai dalam beberapa hari gitu, sesuai sama babnya. Oke, siap. Terima kasih Malika. Nah, kalau Rea nih, apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast Ruang Baca? Mungkin aku sama sih, kayak cari tahu dulu kayak kalian lebih suka baca buku yang tema apa gitu. Soalnya emang kalau kita sesuai sama yang kita suka tuh jadi malah lebih penasaran sama asik sama cerita-cerita selanjutnya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Khaila, Malika, dan Rea karena sudah berbagi buku favorit kalian. Nah, sekarang ya wishlist buku saya jadi bertambah nih. Saya penasaran sama buku Wajah Abu-Abu yang tadi. Nah, tak lupa juga terima kasih kepada para pendengar setiap podcast Ruang Baca kita kali ini. Terima kasih sudah menemani kita. Semoga pembahasan kita tadi ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua untuk membaca buku-buku yang lainnya yang sudah tadi kita diskusikan. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat membaca. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.